Kebijakan dan ketidakpastian tersebut telah mendorong perilaku risk aversion atau penghindaran risiko dari para pelaku usaha termasuk pemilik modal, serta menyebabkan penurunan dari yield US Treasury dan pelemahan indeks mata uang dolar Amerika Serikat atau disingkatnya DXY atau DXY. Hal ini terjadi di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Fund Rate atau FFR. Aliran modal dunia mengalami pergeseran dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman atau safe haven assets, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta ke komoditas emas. Sementara itu, aliran keluar terjadi dari modal dari negara-negara berkembang yang berlanjut, sehingga menimbulkan tekanan terhadap perlemahan mata uang di berbagai negara berkembang. Di dalam World Economic Outlook atau WEO bulan April 2025, baru 2 hari yang lalu, IMF telah menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang menurun atau dikoreksi ke bawah, yaitu pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan hanya pada tingkat 2,8%. Dan pertumbuhan ekonomi dunia 2026 pada tingkat 3%. Proyeksi terbaru IMF tersebut menunjukkan penurunan dari proyeksi sebelumnya, yaitu untuk tahun 2025, koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi global mencatat 0,5 persen poin atau 0,5 percentage point. Sedangkan untuk ini dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Jadi dalam hal ini untuk tahun 2025 yang sekarang 2,8%, sebelumnya IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia adalah di 3,3%. Sedangkan untuk 2026 penurunan proyeksi sebesar 0,3 percentage point. Penurunan proyeksi ini dipicu oleh dampak langsung dari eskalasi perang tarif, jadi kenaikan tarif oleh Amerika Serikat yang menimbulkan retaliasi atau kemudian penurunan aktivitas dari perdagangan antar negara, dan itu merupakan dampak langsung. Namun kebijakan dari pengenaan tarif oleh Amerika Serikat yang disebut resiprokal juga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu dalam bentuk disrupsi rantai pasok, ketidakpastian di dalam perdagangan dan investasi, dan memburuknya sentimen dari pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Proyeksi ekonomi bulan April dari World Economic Outlook IMF juga menunjukkan koreksi terhadap berbagai negara. Untuk negara-negara seperti Thailand, koreksi pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 1,1 percentage point. Vietnam dikoreksi ke bawah 0,9 percentage point. Filipina 0,6 percentage point,
dan Meksiko dikoreksi ke bawah sebesar 1,7 percentage point. Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7%, artinya koreksi sebesar 0,4 percentage point. Koreksi ini lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara yang tadi telah saya sampaikan, di mana exposure dari perdagangan internasional mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap Amerika Serikat juga lebih besar.